Di video kali ini saya akan membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan perlawanan bersenjata. Tahukah kamu, pasca kemerdekaan, negara kita juga mengalami banyak peperangan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi guys, pada awalnya setelah Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu, yaitu Nica yang juga membonceng pasukan Afne. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara Afne dan Nica tiba di Semarang di bawah pimpinan RG Bethel. Sebenarnya, tujuan awal mereka datang ke Semarang adalah ingin membebaskan para tawanan yang ditahan di Ambarawa dan Magelang. Tawanan ini dulunya pernah ditahan oleh Jepang. Tapi setelah para tawanan tersebut dibebaskan, para bekas tawanan ini justru dipersenjatai dan berbuat onar. TKR sebagai pasukan yang bertugas mengamankan rakyat tidak terima. Akhirnya pada 21 November 1945, pihak TKR menyerang pihak lawan yang ada di Magelang dan berhasil memukul mundur hingga ke Ambarawa. Karena merasa terancam, akhirnya pasukan Afne membalas serangan tersebut dengan menjatuhkan bom-bom ke desa di sekitar Ambarawa pada 26 November 1945. Bahkan pada 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman yang merupakan pemimpin TKR Divisi Banyumas menyerang musuh dengan strategi supit urang. Strategi ini digunakan dengan membentuk formasi agar musuh terkepung dari dua sisi. Dalam pertempuran ini, TKR Ambarawa meraih kemenangan pada 15 Desember 1945. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pada awalnya, tentara Afne dan Nica mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Saat itu, rakyat Indonesia pun menyiapkan pasukan. Pada 10 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat. Sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa yang memantik emosi dari para TKR. Yang pertama, adanya insiden yang dilakukan oleh pasukan Nica yang menginjak lencana merah putih pada 13 Oktober 1945. Yang kedua, adanya ultimatum dari pemimpin tentara sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly, tanggal 18 Oktober 1945 kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Terlebih lagi, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang memiliki arti batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sekutu bersama Nica melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Lalu pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah RI keluar kota Medan. Akhirnya gubernur, markas divisi TKR dan balai kota RI pindah ke Batang Siantar. Kemudian pada 10 Agustus 1946, para komandan pasukan yang berjuang di Medan mengadakan pertemuan dan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap sekutu dan Nica. Yang ketiga, pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi dengan tugas utama melepas para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Hingga pada 30 Oktober 1945, Brigadir A.W.S. Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Mendengar itu, Bung Tomo berpidato dengan semangat yang berapi-api, membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Lalu, pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya akhirnya berhasil dipertahankan. Yang keempat, pertempuran Merah Putih di Manado. Awalnya, pasukan sekutu dan Nica mengumumkan larangan pengibaran bendera merah putih di wilayah Minahasa. Mendengar itu, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR)
Lalu ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pertempuran di Bandung. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dirancang Mucuk tiba di Bandung. Kemudian membentuk semacam pasukan perang Pucuk itu diserahkan ke pasukan. Pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di hutan Orman dan Hotel Perdana. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Lalu, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Lalu TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Yang keenam, pertempuran Margarana. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Celung Banara melucuti persenjataan pasukan Nica. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasikan desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk mengubur pasukan Celung Banara. Meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebutlah dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Yang ketujuh, pertempuran Makassar. Pertempuran ini dipicu oleh kedatangan pasukan Sekutu yang membawa Belanda melalui Nica. Para pejuang Indonesia di Makassar, seperti Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi Selatan, bertempur habis-habisan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah, semangat perlawanan rakyat Makassar dan sekitarnya tetap kuat hingga akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.